Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek-proyek jalan tol baru di stop dulu karena menurut Menteri Keuangan alasannya pemerintah ingin mereformulasi ulang kerjasama pembangunan tol baru dengan para investor. Nah, apa komentar Anda mengenai di stopnya pembangunan jalan tol dan kelihatannya akan konsentrasi pada swasembada pangan pemerintah? Oke, 633-9160 WhatsApp call 0816924924. Kita tunggu lagi komentar-komentar Anda mitra bisnis. Sekali lagi, kita hari ini membahas permintaan dari Presiden Prabowo Subianto agar proyek-proyek jalan tol baru di stop dulu. Menurut Kemenkeu, alasannya pemerintah ingin mereformulasikan ulang sistem kerjasama pembangunan tol-tol baru dengan para investor. Nah, gimana komentar Anda mengenai di stopnya pembangunan jalan tol baru ini dan akan konsentrasi pada swasembada pangan? Silakan 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924924. Ya, ini Pak Prabowo ya, saya kira kurangin pidato ya, dan sebelumnya koruptor mau dimaafin itu merusak reputasi. Apakah hanya baru wacana atau sudah ada kepresnya? Keluarin aja. Saya kira kalau infrastruktur yang mau di stop, oke lah. Saya nggak tahu tol mana yang mau di stop duluan ya. Apakah Trans Sumatera, Trans Jawa atau Trans Sulawesi ya. Tapi yang lebih menurut saya IKN dulu yang di stop. Karena IKN nggak ada urgensinya. Itu hanya proyek mercusuar, cuma menterengkan nama Pak Jokowi, ya, buat apa diburu-buru? Pelan-pelan aja, dana ini lagi seret, lagi BU itu mau diborosin ke situ, ya kan? Belum paradoksalnya itu pajak mau dinaikin, kan rakyat bisa menilai, kemudian bikin proyek yang nggak urgent begitu kan? Banyak hal yang kita perlu kritik ya. Kabinet yang gemuk ini juga biaya gede. Itu kan yang milih siapa? Pak Prabowo juga. Nah, kalau bisa kasih dia 6 bulan aja lah di hilang-hilangin itu yang nggak penting kan. Nah, saya kira urusin esensial lebih penting daripada wacana ini wacana itu ya. Nyatanya kerja nyatanya belum jelas gitu loh. Ini nggak usah kita rakyat menunggu, investor asing juga menunggu. Serius nggak ini pemerintah baru ini? Gitu menurut saya. Ya, saya setuju banget. Jokowi jor-joran sih, jadi nggak mikirin cost. Utang bunga makin kurs dolar kan tinggi Pak. Pada saat due date-nya nanti kita nggak tahu bagaimana itu dolar berapa duit. Jadi saya setuju Pak, jangan jor-joran, punya konsep gitu loh Pak, punya konsep. Ya, itu aja dari saya. Ya, saya sih kurang setuju ya sama telepon sebelumnya. Bukan apa-apa, emang semua bangun tol itu tuh perlu duit. Ya. Cuma jangan lupa, kita semua sudah merasakan pembangunan tol ini, terutama contoh di Jawa Bali ini loh, di Jawa ya kan. Sang ke Semarang, ke Jogja itu cuma ditempuh kurang lebih 7 jam ya kan. Kita yang di Sumatera dan lain-lain gitu loh. Ya kan. Jadi tolonglah be fair ya. Pak Jokowi emang bukan manusia sempurna, super, dia pasti selalu ada celah lah. Jadi yang bagus pun pasti dicela gitu loh. Nah, cuma maksudnya topik hari ini kan yang pembangunan tol dialihkan untuk swasembada pangan. Betul. Sebenarnya kita ini kan rakyat kecil, apalah tahu apa sebenarnya yang terjadi di atas ya kan. Kita semua bisa aja cuma permainan kata-kata saja gitu kan. Nah, kita lihat bahwa faktanya kabinet gemuk, gemoy ya kan. 12% ya kan. Jadi mereka kalau kita lihat berupaya untuk menekan pengeluaran, di samping bersamaan juga ada nambah pengeluaran juga yang sudah pasti yang dan belum diperlukan gitu. Maksud saya ya. Jadi
swasembada pangan ini sebenarnya cuma mungkin pengalihan aja atau dia kelihatannya yang cantik gitu. Soalnya ujung-ujungnya kita belum tahu nih gitu loh. Karena suasana pangan tuh dari zaman Pak Harto 30 tahun 40 tahun masih pengen swasembada pangan saja gitu loh. Jadi itu cuma retorika saja kalau menurut saya gitu loh. Gitu ya. Jadi itu terjadi tanda tanya besar buat saya gitu loh. Gitu aja. Makasih Pak. Ya, saya pendapatnya atau opininya Pak Presiden itu kita sangat setuju. Sebetulnya pemerintahan baru atau pemimpin memang kan harus melakukan formulasi ulang bentuk kerjasama dengan investor ya, kan begitu. Jadi apakah sama investor asing maupun investor lokal itu tetap tentu harus, selain satu perkenalan formula ulang, siapa lebih banyak tahunnya, ROI-nya dan lain sebagainya itu tentu, dan nego ulang dan lain sebagainya. Itu umum Pak, itu menurut saya sih umum. Namun yang paling penting adalah karena anggaran kan terbatas, jadi lebih fokus pembangunan infrastrukturnya itu kepada yang berdaya guna yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalaupun dialihkan anggarannya untuk ketahanan pangan, itu kalau nggak ada jalanan sampai ke desa-desa, kampung-kampung, hasil panennya itu mau diangkut lewat apa, kan begitu Pak Ben ya? Betul. Jadi menurut saya pembangunan tetap harus dilakukan, tetapi lebih efektif, lebih efisien. Kan penggunaan anggaran itu kan dua kata saja, tepat sasaran dan berdaya guna tinggi, kan begitu ya, dampaknya tinggi, kan begitu. Jadi sebetulnya itu adalah umum dilakukan oleh manajemen pemimpin dimanapun. Yang saya sampaikan opini ini menurut saya lebih cenderungnya ke begini. Yang boros-boros itu ya, apakah perjalanan dinas, apakah meeting-meeting, apakah yang dulu Pak Jokowi bilang 80%-nya itu mungkin ya hanya untuk yang basa-basi, meeting-meeting dan sebagainya, hanya 20% yang digunakan betul-betul untuk pembangunan. Menurut saya itu harus di-cut itu. Oleh yang ditambah lagi sama kalau ada pemborosan dan korupsi dibabat habis. Dengan demikian baru bisa tepat sasaran ya. Pembangunan tetap jalan, tetapi lebih fokus kepada yang efektivitas tinggi, daya tinggi untuk mendukung ketahanan pangan. Habis itu ke pendidikan dan ketahanan sosial. Itu saja Pak. Ya itu kan ada pilihan, penting, lebih penting, paling penting ya. Kita tinggal pilih aja mana yang paling penting dulu. Kalau memang itu jalan tol bisa ditunda dan itu kontraknya belum ada, ya nggak ada masalah kalau memang ditunda. Tapi kalau udah ada kontrak, udah ada tentunya kan nggak bisa di stop, nggak bisa dibatalkan, karena tentu ada sanksi-sanksi hukum dan sebagainya. Jadi menurut saya sih ya tinggal terserah dari pemerintah aja. Tinggal pilih aja, penting, lebih penting, paling penting. Yang penting itu jangan membuat pernyataan yang akhirnya diralat. Ada tim sekarang kan, ada tim ralat, ada tim pelapor. Kita salah ngomong dilaporin. Itu contoh tuh yang anggota DPR dari PDIP. Bukan salah ngomong sudah sih, katanya jangan ke provokator, dilaporin. Yang dulu juga ada dilaporin lagi. Jadi kelihatan sekarang itu ada tim pelapor dan tim ralat. Kemarin ada yang koruptor masih ampuni, akhirnya diralat oleh Menhum ya. Nah ini nanti jangan sampai diralat aja. Jadi pikir dulu pendapatan, soal kemudian tidak berguna. Ini yang ngantri telepon tambah panjang nih kan, yang udah berapa hari nggak dengar suara Bro Benny kan? Oh begitu, oke. Masuk temanya berat, temanya berat pula gitu. Ya itu dia. Kalau menurut Pak Heri gimana? Saya pikir ini sebenarnya suatu hal yang wajar karena kan Pak Prabowo kan pemerintahan baru. Tentu mereka perlu untuk mereview kembali atau tadi yang dikatakan mereformulasi kembali yang kontrak atau proyek-proyek baru yang masih dalam tahap pembicaraan. Saya kira wajar. Asal jangan langsung ngerubah proyek yang udah berjalan, kontrak yang udah berjalan, tiba-tiba rubah ini, rubah itu jangan. Itu tentu di mata investor lokal maupun asing jelek banget. Berkaitan dengan hukum. Kalau yang baru sih wajar-wajar aja.
apalagi sebagian akan dialihkan fungsinya untuk anggaran ke ketahanan pangan ya. Nah, memang kita harus lihat geopolitik mengakibatkan banyak negara cenderung memprotek diri masing-masing. Salah satunya kita lihat banyak yang mulai membatasi barang-barang dia yang diekspor, yang untuk keperluan dalam negeri mereka udah mulai membatasi ekspor. Iya kan? Sama seperti ya kita Indonesia juga melakukan untuk barang-barang penting lainnya. Dan memang saya pikir anggaran untuk ketahanan pangan Indonesia sendiri ini sangat penting. Kita nggak tahu sekarang perubahan geopolitik, perubahan segala sesuatu itu berjalan begitu cepat. Anggota DPR belum sempat bikin satu aturan baru terhadap suatu hal yang baru, udah muncul lagi perubahannya. Apalagi yang bikin itu yang udah usianya udah senja-senja gitu, sulit mengikutinya. Jadi menurut hemat saya, apa yang tim Prabowo lakukan itu udah benar. Memang pantasnya, saya di perusahaan baru, saya baru take over perusahaan, tentu saya juga mereview. Yang sudah berjanji dengan orang, kita wajib memenuhinya. Tetapi yang baru ya kita review dong, itu hal yang wajar. Nah, tetapi tema hari ini, saya tetap harus mengingatkan kembali korupsi, masukkan juga bro sebagai tema. Jangan lupa, itu terus diingatkan ke Prabowo, karena kemarin di pertemuan perayaan Natal ya Pak Prabowo terus singgung kan mengenai korupsi. Beliau bilang ini kan baru 2 bulan 9 hari, masih ada waktu, suruh bersabar. Tetapi yang saya ingin katakan kepada tim Riau bahwa dalam 100 hari beliau harus bisa memberikan sesuatu hal yang kuat sekali sinyalnya terhadap pemberantasan korupsi. Walaupun kita tahu tindakannya itu perlu waktu. Itu beliau harus kasih satu sinyal lagi. Ini masih ada sekian hari lagi menjelang 3 bulan atau 100 hari. Beliau harus kasih sinyal yang kuat sekali supaya kita masyarakat tahu dan semakin mengurangi krisis kepercayaan kepada pemerintah. Karena sekarang itu kan kita itu bicara kalau sedikit-dikit langsung nyenggol bacok pemerintah itu kan karena nggak percaya bro. Karena hukum kan kita masih terbawa oleh pemerintahan sebelumnya. Ya kan Pak Jokowi walaupun kita katakan banyak keberhasilan yang kita harus puji, tetapi juga ada yang masih belum berhasil, antara lain revolusi mental hukum. Ya kita semua pemimpin kan tentu ada sisi baik dan buruk. Jadi saya pikir ini krisis kepercayaan ini kan masih berlanjut di pemerintahan ini. Ya beliau ini Prabowo harus menunjukkan dalam 100 hari pertama bahwa beliau sungguh serius terhadap koruptor. Ya nggak bro? Undang-undang perampasan aset kalau perlu. Betul. Itu harus kasih sinyal. Ini bagaimana pendekatan kepada partai politik, ketua umum, karena beliau sendiri kan partai politik, ketua umum juga kan. Kenapa nggak beri Gerindra yang dorong di DPR RI? Ya kan bisa kan, tunjukkan dong kalau dia serius. Justru Gerindra sebagai lokomotif untuk mendorong di komisi berapa, komisi hukum. Ya kan, ya saya kira gitulah bro. Jadi supaya kita juga, kita bicara juga kita tahu, walaupun kita bicara kita bersuara terus dan ada hasil yang baik untuk masyarakat. Saya pikir sih memang betul juga karena keuangan negara ini lagi krisis sebetulnya, lagi nggak baik-baik banget itu. Nah itu Pak Prabowo sesuai dengan janjinya, dia harus melakukan swasembada pangan Indonesia. Makanya itu dia agak bingung nih, banyak yang minta duit, minta sekian triliun, cuman ini sebetulnya sih kabinetnya kegemukan. Semua itu Menko Pangan aja belum ada kantornya. Kantornya belum ada. Jadi dia masih numpang. Begitu Menteri HAM lagi minta duit 20 triliun. Anggaran dari mana? Itu yang salah satu jalan yang harus ditempuh oleh Pak Prabowo adalah menegakkan hukum. Itu usut semua yang koruptor itu jangan dimaafkan. Kasih sanksi yang berat.
Ini kalau enggak, ini keenakan koruptor ini. Sampai ada yang 300 triliun, sampai ada yang 2 triliun, 20 triliun. Wah, ini kan duit kemana aja ini nggak tahu. Orang jadi calo hukum bisa naruh duit sampai 1 triliun. Udah gitu ada lagi di Alauddin, Universitas Islam Negeri Alauddin. Cetak uang sampai 745 triliun. Iya. Di perpustakaan itu luar biasa. Ini gimana ini semua? Ini bikin pusing kepala ini. Jadi berat gak ini semua? Yang penting yang jelas itu penegakan hukum. Kalau hukumnya kuat, orang takut. Ini orang lembek sih hukumnya. Hukum Indonesia tuh lembek. Jadi orangnya ntar juga paling 2 tahun, 3 tahun kena remisi. Paling yang menjalankan 6 bulan terus tahun, terus nggak ada sitaan, khusus sita, miskin kan dia, bikin kerja sama kerja paksa seperti kayak di Cina itu, dibawa ke mana, kerjaan paksa di mana kan, atau kirim ke ke Pulau Seribu, bikin karena rumah tahanan Pulau Seribu, jangan di Jakarta, Nusa Kambangan tuh bagus itu. Tapi harus dibikin lagi. Pulau kita banyak, kita bikin itu. Yuk, makasih. Sebenarnya saya sih nggak masalah, udah tahu pejabat kita ya. Saya juga bilang jelek, kalau ganti presiden, ganti pejabat kan, ganti peraturan kan. Nah itu udah lama, udah tradisi. Ya mudah-mudahan Prabowo dia harus ada pembangunan. Apakah ada gejala masa anggaran, benar nggak? Terus saya lihat dah, kalau proyek-proyek vital lebih enak kita pakai investor asing. So di sini korupsi gila-gila. Maaf semua proyek kerja asal-asalan. Dulu kan perencana mau bangun tol kan, Bakauheni sama Merak kan, tanah tangan gede-gede aja kan jadi. Itu sih kan Tony Winata tuh nggak jadi. So ada yang punya kapal roro kan orang-orang gede semua, dia gagalin. Nah juga di Pulau Bali katanya, ya gitu lah. Saya sih lebih senang pembangunan ada. Cuma kita pakai investor asing, kita jaga mutunya. Kalau sini kan malah gila-gila. Kemarin seperti saya dengar berita di teman ya, sejak Jokowi jadi pembangunan jalan infrastruktur, jalan bendungan, wih gila kerjanya semua kerja asal-asalan dong. Kita itu harap deh Prabowo bisa ada perubahan, benar sebangsa kita, ya tidak dari di kita seperti IKN apa gitu dong nggak. Cuma kalau ganti tahun Carlo saya cuma minum turunin berat badan. Iya, ini proyek-proyek jalan tol sementara di stop dulu. Ini kan dari keterbatasan saya, Mbak Mary, saya nggak bisa menilai 100% lah. Apakah proyek-proyek itu 100% dana APBN? Karena ada tadi pagi Mbak Nena bilang akan diformulasikan ulang dengan para investor, ya kan gitu. Berarti ada dana investor juga dong. Atau jangan-jangan kombinasi, ada dana investor, ada dana APBN juga. Iya dong, kan biasanya seperti itu Pak emang. Iya. Nah sekarang mari fokus kita ini kepada terutama para pendengarmu yang paham betul tentang proyek jalan tol ya. Dari 100% jalan tol yang akan di stop, bagaimana dengan urusan tenaga kerjanya? Kalau di stop kan otomatis mereka nganggur, apalagi kalau itu nafkah satu-satunya. Nah ini juga harus diperhitungkan sama Pak Prabowo, yang mana yang layak di stop, mana yang ditunda, dan perjanjian dengan kesepakatan dengan investor kan nggak bisa seenaknya di stop kan. Jadi harus dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Tapi tolong perhatikan, sekarang ekonomi lagi sulit, apalagi bentar lagi lebaran. Jadi tolong perhatikan tenaga kerjanya. Kalau APBN sih barangkali banyak cara untuk memperbesar APBN, tapi tenaga kerja mereka tidak banyak bisa ikhtiar. Mereka sangat tergantung dengan pekerja-pekerja di depan mata, terutama ini jalan tol itu. Jadi kepada pendengarmu yang mengerti betul tentang ini, tolong ini diamati, dicermati supaya tidak. Ya sebenarnya sulit kalau kita menilai Prabowo ya. Belum 3 bulan. Apa sudah 3 bulan? Belum kan? Belum. Iya, jadi ya kita hanya bisa ya mengamati
mengawasi, mengkritik, memberikan masukan kalau ada yang bagus. Tapi tolong ini masalah tenaga kerja sekarang lagi sulit ekonomi. Jangan sampai kalau di stop nanti kriminalitas nambah, itu yang saya khawatir, Mbak Mary. Jadi tolong diperhatikan itu aja dari saya. Ya, kalau jalan tol menurut saya ya, kalau misalnya kalau konsesi kan katanya 30-50 tahun, itu kan menurut saya itu mungkin agak lama ya, mau dipertimbangkan mau lebih cepat atau gimana. Tapi saya rasa jalan tol naik terus tapi kualitasnya begitu-begitu ya, bergelombang. Kita kayak apa gitu, kayak naik kuda kali ya. Kalau kuda kan naik turun gitu. Jadi saya anggap kayak kita ya naik terus tapi kualitas nggak sama. Mungkin itu yang mau diperbaiki juga. Saya kurang tahu juga sih ini, kalau misalnya di luar negeri, di Amerika jalan tol gratis ya. Gratis, kita nggak usah bayar tiap masuk tol bayar, enggak. Jadi menurut saya sih pendapatan mereka kan naik terus sampai berapa triliun, tapi ya kok kualitasnya sama terus gitu, nggak ada perubahan ya. Kita lihat aja kayak gitu. Jadi ya gimana ya, mau untung tapi kayak udah itu kayak derek gitu kan, kita harus ini lagi ya, bayar lagi ya kalau nggak salah. Derek itu sampai pintu tol terdekat, lebih dari itu bayar per kilometer. Ya tapi kan saya lupa sih ada kejadian apa gitu. Kayaknya itu teori juga, tapi keluar duit lagi gitu. Oh ya, buat saya sih itu baik. Karena apa? Kalau udah reformulasi nanti kan kita tidak tahu mana yang dipentingkan, mana yang tidak. Kan ini presiden kita nih, Presiden Prabowo Subianto lagi pengiritan anggaran nih. Lagi pula kan yang kemarin mau menaikkan pajak tuh kelihatannya banyak pertentangan dari masyarakat ya, padahal 1%. Jadi ya kemungkinan hal yang seperti ini direformulasi lagi, karena memang untuk kepentingan yang lebih mana sih yang didahulukan, yang lebih mana yang nanti masih bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi ini memang penting juga untuk mengetahui juga sih ada korupsi tidak sih di pembangunan jalan-jalan tol itu. Jadi sebaiknya memang diformulasi lagi, dan kalau bisa diawasi lagi, diperiksa lagi. Soalnya kita pembangunan infrastruktur kan rawan sekali, ada peluang korupsi diciptakan dan akhirnya kemungkinan ada korupsi. Jadi Pak Presiden Prabowo Subianto kita sudah tepat dan sudah benar-benar sesuai perkataannya ya, pemerintah harus bersih pada pidato Natal kemarin. Pemerintah harus bersih ya. Kemungkinan seperti itu. Saya memuji ini bagus nih dari Pak Presiden Prabowo Subianto kita kegiatannya. Kemungkinan seperti itu. Mengkritik itu boleh, tapi kalau tidak konsisten kritikannya itu yang nggak boleh. Kalau pagi ngomong tempe, sore ngomong dele, itu namanya nggak konsisten dan tidak berintegritas. Kebalik Bu, pagi dele, sore tempe. Pagi dele, sore tempe. Oke. Kalau kayak gini dikoreksi itu benar, karena apa? Supaya tidak salah lagi. Tapi kalau setelah mengatakan iya saya berjanji tidak korupsi tapi korupsi, apalagi anggota DPR, iya saya yang mengesahkan, saya yang berkuasa 2 tahun yang lalu 2 tahun kemudian ngomongnya saya tidak setuju, itu namanya munafik. Itu namanya jual politik. Nah, 1, 2, saya setuju untuk direevaluasi mana yang lebih urgent atau enggak, misalnya kayak gitu. Sebenarnya ya, di Indonesia itu masih banyak kebutuhan dari pembangunan infrastruktur kita. Contoh 5G kita itu kemana setelah dikorupsi oleh broker BTS dan Menteri Kominfonya. Padahal itu sudah 4 tahun yang lalu. Sampai sekarang ternyata itu masih kesulitan.
Lah, itu hal yang parah banget. Kenapa? Kalau enggak, kita bakal tersendat karena kita ini pulau-pulau. Bukan seperti Vietnam yang dataran yang lebih mudah, misalnya kayak gitu. Terus, itu siapa yang ngurus, siapa yang korupsi? Juragan BTS-nya siapa iku, partai apa iku, ya kan? Lah, sadar dong. Terus kok sekarang setelah mengesahkan PPN naik, lalu 2 tahun kemudian ngomong saya tidak setuju, kasihan rakyat bla bla bla. Itu namanya apa? Orang-orang yang jual di pinggir jalan itu loh, apa kalau yang malam. Nah, itu DPR apa nggak sungguh memalukan punya partai kayak gitu. Terus kondisi ekonomi ini kan berbeda udah, ya. Kita juga harus mawas diri bahwa PDB kita ini kan rendah banget, boleh katakan rendah, bukan rendah banget, nanti aku dikomplain lagi. Rendah banget. Lah, ini untuk naikkan itu memang butuh investasi. Kalau kita nggak punya investasi, sementara rakyatnya demo dibayar oleh partai, lalu partainya gaduh. Terus saya mau nanya, investasi asing berani nggak masuk? Lokal aja, mikir. Tadi Pak Prabowo menyetop pembangunan jalan tol ya. Iya, kayaknya kalau di stop dulu sementara kayaknya kurang juga. Mungkin sebaiknya beliau menyelesaikan aja apa yang sudah berjalan sebelumnya. Tapi pembangunan baru sih di stop bisa saja. Cuman kalau yang sudah berjalan, mosok baru setengah terus tiba-tiba berhenti, nanti orang mau jalan gimana? Nah, maka dari itu investor kan mereka harapannya lebih tinggi kan. Terus kadang-kadang gini loh, kadang-kadang mereka kalau merasa dikecewakan, kadang-kadang dia ambil jalan pintas. Jadi yang mungkin udah dari berapa paket gitu kan, tapi karena dia tahu kebijakannya akan tutup sementara, jadi paket-paket yang udah ada mungkin dia kerjakan secara ya entah itu setengah-setengah, entah itu materialnya dikurangi kualitasnya atau apalah segala macam gitu. Jadi mungkin yang sebaiknya diselesaikan dahulu, baru untuk pembangunan berikutnya di stop nggak apa-apa. Nah, untuk ketahanan pangan juga kayaknya ini nggak bisa satu sisi aja dari banyak sisi. Ketahanan pangan itu bukan cuma meliputi ini kita nanam sesuatu menghasilkan terus dijual, bukan seperti itu sebenarnya. Karena kan terhubung dari sektor juga, baik itu dari sektor pupuk, pertanian, lahan-lahan baru, terus pengelolaan sumber dayanya, termasuk transportasi menuju dan akan ke tempat yang dijual dan berikutnya. Harusnya tetap dijalankan. Dan memang yang lama-lama model jembatan jalan tol yang udah. Halo? Ya, lanjut Pak. Halo? Lanjut. Yang jalan tol udah break even point harusnya udah digratiskan tuh. Kalau di luar negeri gitu, jalan tol udah gratis lama-lama setelah itu kan. Kalau yang baru-baru belum BEP mungkin masih boleh lah ditarikin ya. Itu dan harus balikin ke negara kalau memang tetap ditarik gitu kan. Dan memang kalau lihat dari omongan Pak Prabowo kan ini kan karena kita kekurangan duit yang seperti itu yang harus digenjot ya, di mana jalan-jalan yang sudah BEP ya harus bayar ke negara. Dan kemudian selain itu tetap aja kita selalu ngomongin masalah korupsi ya sama anggota DPR yang gajinya gede-gede dan umur hidup itu pada pensiun ya harusnya dikurangin supaya jangan menjadi beban negara sehingga kita bisa membangun. Nah itu aja. Jadi saya pikir begini, pembangunan jalan tol ya khususnya di Pulau Jawa ini sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena Pulau Jawa ini merupakan pulau terpadat di dunia, Mbak Nina. Tidak kurang dari 150 juta hampirnya ya, atau separuh dari masyarakat Indonesia itu tinggal di Jawa. Nah kalau jalan-jalan tol itu banyak dibangun di Pulau Jawa, khawatirnya permasalahan di kota-kota besar ya, terutama kemacetan, itu akan pindah ke daerah-daerah, terutama kalau pas liburan seperti ini. Saya nggak membayangkan ya teman-teman yang datang dari kota-kota besar ini sudah macet di Jakarta, sekarang di daerah macet lagi, itu perasaannya bagaimana? Pasti sumpek kan yang lain-lain itu. Nah,
Saya pikir ya yang paling tepat untuk pembangunan di Pulau Jawa itu sebenarnya kereta api ya. Kereta api yang kita punya rel kereta api yang cukup panjang ya, peninggalan Belanda dulu. Itu kalau dikelola dengan baik ya, artinya dibuatkan rel kereta double track gitu ya, atau kapal double track gitu, 4 lajur, itu bisa menampung, bisa menjadi solusi transportasi yang efektif ya. Apalagi kita punya PT Inka yang merupakan punya-punyaan bangsa sendiri. Kemudian nanti tidak akan mengganggu ya lahan-lahan pertanian yang ada yang sebenarnya sudah dibangun Mbak Nina sejak zaman Kerajaan Mataram dulu ya. Sejak tahun 1500-an itu Sultan Agung itu sudah rame-rame membangun Pulau Jawa ini menjadi areal pangan yang luar biasa gitu. Kenapa Belanda dan Batavia itu anteng-anteng di sini? Karena memang luar biasa penghasilan pangannya. Nah, kalau lahan-lahan yang sudah subur sekian lamanya itu harus jadi lahan untuk kegiatan transportasi seperti itu. Belum lagi pemerintah punya rencana untuk membangun 3 juta rumah. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana Pulau Jawa ini nantinya gitu. Nah, lebih dari itu mungkin subsidi BBM yang selama ini diberikan kepada masyarakat karena kendaraan yang mereka miliki ya, karena tidak ada transportasi umum yang layak, itu mungkin bisa menjadi solusi ya ketika angkutan massal itu dimaksimalkan. Kita bisa belajar dari Jepang, Mbak Nena. Di Jepang itu merupakan industri otomotif terbesar, salah satunya terbesar di dunia ya. Tapi yang mereka biasa masyarakatnya menggunakan kereta api gitu loh. Nah, kalau pola-pola semacam ini bisa diterapkan di Pulau Jawa khususnya, ini akan menjadi satu solusi yang bagus. Bayangkan saja 10 atau 20 tahun lagi, apakah masyarakat itu masih akan menggunakan kendaraan pribadi ya? Sehingga fungsi-fungsi jalan tol itu nanti akan seperti apa ketika masyarakat sudah ogah bermacet-macet ria dengan seperti itu. Nah, belum lagi masyarakat kelas menengah Mbak Nina yang sempat dikutip oleh Pak Hatip Basri tadi, dengan adanya jalan-jalan tol yang baik seperti itu, mereka jadi membelanjakan penghasilan mereka untuk kendaraan ya, sesuatu yang sebenarnya bisa lebih mereka manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif ya. Sekarang ini nilai kredit kita yang paling tinggi adalah di otomotif, di kendaraan. Kemudian yang kedua lah alat elektronik dan yang lain-lain. Kalau masalah-masalah seperti ini menjadi perhitungan ya, khususnya dari pemerintah yang ada, ini khususnya daerah-daerah yang belum dibuatkan jalan tol, hendaknya dipertimbangkan lebih lanjut lah. Hal-hal yang sifatnya lokal itu baiknya diperhatikan sehingga tidak mengganggu atau merusak tatanan yang sudah terbangun sekian lamanya itu, sehingga kita tidak akan tumpang tindih dalam hal pembangunan di negeri kita. Yang kita khawatirkan yang proyek yang sudah berjalan tiba-tiba berubah. Ini yang kita khawatirkan. Karena sebagai pemerintahan baru Pak Prabowo melakukan review kembali rencana-rencana proyek, menurut saya sih wajar aja. Kita di satu perusahaan, kita mengambil alih satu perusahaan, tentu kita harus mereview kembali apa yang sudah direncanakan di manajemen sebelumnya. Tetapi yang kita nggak mau, yang sudah ada komitmen dengan investor, itu tiba-tiba dilakukan perubahan. Itu tentu kita nggak mau. Dan pemerintah dalam hal ini tidak boleh melakukan. Karena pemerintah satu dengan pemerintah lain itu adalah berkesinambungan. Itu adalah janji negara. Sebab investor kita dari dulu seringnya menghadapi hal-hal begini. Yang membuat mereka mengatakan hukum kita nggak konsisten dan lain-lain. Akibatnya ya kita tahu, kita punya FDI itu lambat sekali masuknya ke Indonesia, bahkan banyak lari ke Vietnam dan lain-lain. Jadi statement Pak Prabowo yang disambung oleh Kementerian Keuangan itu harus diperjelas supaya tidak jadi ambigu di masyarakat, ya kan? Jadi proyek yang akan dinilai itu adalah proyek baru di dalam perencanaan. Nah itu kalau situ silakan, mereka harus deal kembali dengan calon investor. Tapi kalau proyek udah running itu harus go, itu jalan terus. Saya adalah salah satu orang yang merasakan manfaat jalan tol itu begitu luar biasa.
Karena saya dulu sering ke Jawa, bahkan pulang hari ke Indramayu. Kalau nggak ada tol dilakukan di Pulau Jawa di zaman Pak Jokowi, saya kira hari ini yang mau Lebaran, yang mudik itu udah nggak bisa. Mungkin banyak teman-teman nggak tahu kalau yang namanya macet di Kopo itu, Cikampek itu seperti apa. Belum tahu yang namanya Pantura kalau macet itu seperti apa. Brexit. Jadi kita harus berterima kasih, betul. Lantas saya juga yakin banyak teman-teman sini juga belum tahu di sekitaran Jabodetabek itu tol Jor 1, Jor 2 itu connect udah begitu banyak. Walaupun hari ini kita melihat masih mungkin ada beberapa ruas tol belum begitu rame, tapi nggak ada pilihan. Pembangunan yang membutuhkan infrastruktur, nggak ada pilihan. Saran saya ke Pak Prabowo, tim Menkyu-nya itu harus memberikan informasi yang lebih akurat, jangan menimbulkan kekhawatiran. Karena investor kan tentu mendengar juga kan, bukan kita aja membahas di sini ya. Lantas kalau tadi ujungnya disambungkan ke swasembada pangan, ketahanan pangan ya. Saya pikir kalau kita lihat geopolitik sekarang, banyak negara yang melakukan protek untuk diri mereka sudah. Kita Indonesia juga nggak ada pilihan. Kalau di zaman Pak Jokowi sudah mempersiapkan kita katakan infrastruktur jalanan begitu baik, kemudian irigasi, bendungan, airport. Ya memang menurut saya di zaman Pak Prabowo ini harus memanfaatkan yang sudah ada untuk pengembangan ekonomi. Salah satunya ketahanan pangan itu perlu di Indonesia. Dan jangan lupa, walaupun topik hari ini tidak menyinggung yang masalah korupsi, tetap kita harus suarakan terus. Korupsi ini jauh lebih penting karena revolusi mental yang terjadi hari ini. Kita membaca BI aja CSR hari ini KPK udah ungkit. Kalau kita lihat begitu banyak sendi-sendi di masyarakat kita udah terpapar korupsi ini. Revolusi mental memang Pak Jokowi itu tidak berhasil. Saya berharap di zaman Pak Prabowo ini harus dalam 100 hari itu harus gebrakan. Bukan hanya omon-omon lagi ya Sis Nena ya. Ini harus gebrakan. Bagaimana supaya masyarakat percaya. Kalau masyarakat percaya, kelak mereka melakukan proyek lain. Saya pikir masyarakat akan terpercaya juga. Yang terjadi itu sekarang itu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Ini harus mereka atasi. Jadi oke lah hari ini temanya monggo, tetapi harus jubirnya itu harus Menkyu itu harus memberikan berita yang lebih akurat. Jangan seperti kalau kita sering dengar kurikulum pendidikan, ganti menteri, ganti pendidikan. Itu nggak boleh terjadi di pemerintahan. Karena ini menyangkut investor asing dan lain sebagainya. Jadi saya kira gitu aja Sis. Saya lucu kalau soal tol baru agar rencana bangun di stop sih boleh. Kalau IKN tuh kalau di stop negara kita mau kemana kan? Itu Bapak itu gak cerdas. 58 sekian triliun investor dalam negeri udah masuk, asing sudah ada. Saya sering ke sana, Bapak tuh tidak pernah ke sana. Jadi dia hanya bisa bacot aja, dia tidak ngerti. Satu negara mau maju harus ada pembangunan. Tidak pembangunan itu chaos itu. Jadi dia tidak ngerti. Lebih baik dia suruh tidur siang aja. Gini Bu, kalau menurut saya sih ya kalau udah berjalan diteruskan saja aku bilang. Soalnya karena kan investor dari luar kan melihat kita ini kalau pergantian presiden yang akan datang terus begini ini nggak bakalan investor dari luar ataupun dalam ini jadi kapok menanamkan ke Indonesia. Karena apa? Ini nggak kecil Bu, ini dunia apa biayanya ini. Ya tahu sendiri lah. Itu berapa banyak yang harus dikeluarkan dananya, tiba-tiba dicetok begitu. Fungsinya harusnya diselesaikan saja gitu. Jadi nggak tergantung-gantung gitu. Sekarang kalau dia investasi itu udah masuk ke dalam bagaimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Tapi ini kan nanti mau direformasi ulang ya, mungkin dibicarakan kembali ya. Reformasi ulang boleh saja, tapi harus dilihat juga gitu loh. Kalau memang ya ada yang kurang baik ke situ harus dibereskan gitu. Mestinya begitu, jangan diganti yang lain gitu. Menurut saya segitu Bu. Jadi investor pun nggak kapok datang ke sini. Coba kalau misalnya
Misalnya 5 tahun akan datang ganti lagi presiden. Nah, dia punya utang yang ini misalnya. Dia jawabnya apa? Itu bukan zamannya saya katanya. Itu bukan zaman saya, itu zaman orang yang lain gitu. Mana mungkin bisa begitu kalau negara kan? Nggak bisa lepas tangan begitu harusnya. Itu aja sih Bu, makasih. Terima kasih Pak Andre. Baik, mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih. Saya Mary Agustin.